Pernah bermain dalam film Emak Ijah Pengen ke Mekah pada 2013 lalu, nama Sony Setiawan atau lebih populer dengan Sony Kwakwaw sempat melejit sebagai artis cilik. Namanya diluk-elukan, materi pun berdatangan. Wajah yang sering mondar-mandir di layar kaca menandakan masa kejayaannya. Berbagai materi pun pernah dimilikinya dari hasil kerja keras di lokasi syuting. Rumah mewah, mobil, hingga sebuah usaha toko sepatu di kawasan Depok pernah dirintisnya. Namun kini hampir 7 tahun berlalu, kilaunya di dunia pertelevisian mulai luntur. Eksistensinya bak hilang di telan bumi. Usaha toko sepatunya tutup, rumah mewah yang dulu ditempatinya pun berganti dengan rumah sederhana. Kepada tim selebrita, Sony dan sang mama menunjukkan tempat tinggal mereka yang berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, sambil menceritakan kenangan awal perjalanan karir keartisannya. Halo, Berita Siang. Nama saya Sony Kwakwaw. Nah, karena saya berada di rumah nih. Di rumah ada mama. Kenal ini. Nih. Nih ada mama. Halo. Biasa tidur di sini. Dia mah paling di sini dia kalau tidur. Kan kadang nggak tempat dia sih kalau tidur di sini. Kalau lagi betahnya di sana ya di sana. Kalau betah di sini dia mah gitu tidurnya. Tidurnya di sini sama satu lagi di kamar ini. Coba lihat. Kadang di kamar ini depan. Ibu mau lihat ibu yang masuk. Udah itu aja. Kamar depan. Awalnya saya juga nggak tahu ya, waktu itu kan sering nonton aja di lokasi syuting tuh ya. Markirin mobil artis-artis kayak gitu, terus bantu guling-gulung kabel, nyapu-nyapu di lokasi gitu. Terus diajak ke syuting jadi figuran kayak gitu. Makanya dia seneng banget, kadang nggak mau pulang kalau lampu itu syuting itu belum mati, itu belum mau pulang. Makanya kan sama sutradara biar dimatiin biar dia mau pulang. Gitu. Dia awalnya cuma jadi figuran doang kan. Dikasih bayaran 25.000 ya. Terus dikasih nasi, dikasih 25.000 pulang. Besok kesini lagi ya katanya Pak sutradaranya. Besok datang lagi dikasih 50.000 pulang. Atau kasih itu lagi 75.000 dia pulang. Pas dapat sebulan ya dia syuting, dia suruh kontrak katanya gitu kan. Awalnya gitu, cuma jadi tukang parkir artis. Kadang kan artisnya nggak percaya ya, itu anak bisa nggak parkirin mobil saya gitu, takutnya nabrak apa gimana gitu. Bisa katanya gitu. Meski tak sesering dulu tampil di televisi, namun sang mama mengaku jika penghasilan Sony dari dunia hiburan tetaplah mengalir. Perlahan namun pasti, ibunda Sony, Sawiyah, belajar lebih berhati-hati dalam mengelola penghasilan Sony. Tak ingin kegagalan dalam berbisnis kembali terulang, Sawiyah kini lebih memilih untuk menginvestasikan pendapatan Sony dari dunia hiburan dengan membeli sebidang tanah di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Beli itu doang tuh, beli tanah tadi yang saya cerita. Udah tadinya niatnya buat bikin kontrakan, tapi belum ada modal. Ya, kalau tanah kan istilahnya nggak basi kan, suatu saat apa bikin kontrakan, apa dijual lagi kan nanti harganya juga tinggi. Udah gitu kan buat anak-anak masa depan nanti gitu. Kalau beli yang lain-lain takutnya nggak bisa dijual lagi, kayak modal dagang gitu. Tak dimungkiri, kesuksesan yang diraih Sony juga tak lepas dari cibiran. Namun remaja yang kini berusia 17 tahun itu dapat membuktikan jika kekurangan fisik yang dimilikinya tak lantas menghambatnya untuk menaikkan derajat keluarga. Pokoknya yang ya mah sedih dah, pokoknya namanya sering dihina orang kayak gimana, kondisi kayak gini, makanya pas dihina orang dia bisa jadi kayak gini kan sedih. Waktu itu sering banget banyak lah yang ngejekin dia macam-macam kan. Dia bilang kan pernah, anak kayak gini mau jadi apa gitu kan, orang kayak gitu, orang anak kayak gini paling nyusahin doang hidupnya. Nah ternyata kan dia nggak nyusahin saya, malah dia bawa rezeki buat saya gitu kan. Pernah ada yang begitu bilang itu kan banyak. Cuman ya saya kan sebagai orang tua ya, siapa yang mau punya anak begitu, semua juga nggak ada ya paling udah bisa nangis aja. Lucu dan imut, siapa yang tidak gemas melihat Nizam Hasan ketika masih menjadi artis cilik? Kerap dipasangkan dengan Baim Alkatiri dalam beberapa sinetron, membuat dirinya juga sempat menyita perhatian. Namun di tengah pamor yang sedang menanjak, aktor yang lahir di Jakarta 7 Juni 2005 ini tiba-tiba menghilang dari dunia hiburan.
Pasalnya demi fokus pada sekolahnya, artis yang kini telah memasuki masa remaja itu rela meninggalkan berbagai tawaran job di dunia entertain yang datang padanya. Sekarang Nizam udah kelas 3 SMP, udah mau UN sebentar lagi, 1 bulan lagi. Sekarang udah lagi tryout. Minggu depan udah mau tryout, jadi sekarang lagi fokus belajar sih. Tak tampak di layar kaca bukan berarti pemuda 15 tahun ini meninggalkan dunia hiburan begitu saja. Di saat luang, Nizam pun kini lebih banyak menyibukkan diri dengan menjadi seorang YouTuber di samping memprioritaskan pendidikan. Nizam juga ada YouTube-nya, Nizam juga fokus di YouTube sama sekolah karena kan ini yang menentukan nilai UN kan untuk masuk SMA. Makanya Nizam fokusin dulu karena pendidikan itu menurut saya itu sangat penting kan, karena dari pendidikan itu kita belajar sehingga ilmunya nanti itu dapat digunakan untuk masa depan kita, sehingga kita dapat menjadi sukses, karena kunci menjadi sukses adalah melalui belajar dari ilmu. Dengan belajar kita dapat nilai bagus, kita dapat sekolah yang tinggi sehingga menjadi sukses. Jadi menurut Nizam itu pendidikan itu nomor 1, kemudian baru syuting. Keinginan untuk tetap meneruskan pendidikan rupanya datang dari keinginannya sendiri. Ya, di usianya yang masih muda, rupanya Nizam sudah memiliki kesadaran untuk menomorsatukan pendidikan. Hal itu disebabkan lantaran Nizam masih memiliki cita-cita yang ingin dikejar. Orang tua Nizam sih mensupport, semua keluarga Nizam juga mensupport. Dan juga kan Nizam juga punya YouTube channel, jadi kalau Nizam ada free time apa-apain, Nizam suka bikin video juga. Cita-cita Nizam itu jadi dokter. Terus Babali bilang Nizam itu harus belajar yang pintar, dikurangin main game, ngaji juga, sehingga Nizam dapat mewujudkan cita-cita Nizam menjadi dokter. Vakum di tengah puncak karir tak membuat Nizam merasa khawatir. Meski dunia akting telah memberikannya banyak materi, namun baginya menyelesaikan studi kini jauh lebih penting ketimbang kembali bergelut ke dunia yang telah membesarkan namanya. Mereka terakhir ngeliat Nizam tuh pas masih kecil kan, dan sekali lagi Nizam bikin pas open Instagram nih, post di Instagram, baru ada yang lihat, oh Nizam udah gede ya, udah gede. Terus banyak yang komen, oh Nizam udah pada gede, ini adeknya ya, oh Nizam punya adek gitu. Banyak yang komen, jadi ada yang baru tahu Nizam punya akun lagi, ada yang udah ngikutin Nizam, ada yang juga baru kenal gitu. Kata Allah, rezeki itu tidak pernah ketukar. Jadi walaupun kita gunakan waktunya untuk pendidikan, pasti rezeki itu ada buat Nizam.